transfer teknologi dan dukungan untuk membangun infrastruktur energi di Indonesia. Berdasarkan laporan Tempo, kesepakatan Kremlin mencakup dimensi infrastruktur jangka panjang, bukan sekedar jual beli minyak sesaat. Ini investasi strategis, dan itu jauh lebih bernilai dari sekedar diskon harga per barel. Bagi yang masih ragu apakah Indonesia bisa bertahan dari tekanan Barat dalam urusan minyak Rusia, ada baiknya melihat bagaimana negara-negara lain yang sudah lebih dulu berjalan di jalan yang sama menghadapi situasi serupa. India adalah contoh paling gamblang. Berdasarkan data yang diberikan kepada Reuters oleh sejumlah sumber industri yang dikutip egindo.com pada Agustus 2025, India menerima sekitar 1,75 juta barel minyak Rusia per hari selama paruh pertama 2025. Rusia menjadi pemasok minyak terbesar India dengan porsi 35% dari total impornya. Ini terjadi meskipun Eropa dan Amerika Serikat terus menekan New Delhi untuk menghentikan pembelian tersebut. Ketika Trump mengancam sanksi dan tarif terhadap India atas pembelian minyak Rusia, Menteri Perminyakan India Hardip Puri hanya menjawab dengan tenang. Mengutip laporan IDN Financials pada Juli 2025, Puri berkata, "Jika sesuatu terjadi, kami akan menghadapinya." Sementara itu, berdasarkan laporan Detik yang mengutip Center for Research on Energy and Clean Air, India menghemat hingga 33 miliar dolar Amerika dari pembelian minyak Rusia dengan harga diskon antara 2022 hingga 2024. Bayangkan berapa besar angka itu bagi pembangunan nasional India. Ada fakta yang tidak boleh dilewatkan sebagai penyegar di tengah diskusi serius ini. Eropa sendiri, meski terus berteriak soal sanksi, ternyata masih diam-diam menikmati minyak Rusia. Hungaria dan Slovakia misalnya, terus menerima minyak Rusia melalui jalur pipa Druzhba hingga pertengahan 2025, berdasarkan pengecualian yang diberikan Uni Eropa sendiri. Jadi ketika Uni Eropa menyasar Karimun Indonesia, sementara anggota internalnya masih mengalirkan minyak Rusia lewat pipa, itu adalah standar ganda yang terang-terangan. Jika Anda menemukan analisis seperti ini berguna dan belum subscribe, sekarang saat yang tepat, karena isu seperti ini akan terus berkembang, dan Anda butuh sumber yang bisa diandalkan. Setelah melihat semua fakta di atas, mari kita bicara soal langkah yang seharusnya diambil Indonesia. Bukan dengan emosi, tapi dengan kepala dingin dan perhitungan yang jelas. Pertama, Indonesia harus berhenti minta izin kepada siapapun untuk memenuhi kebutuhan energi rakyatnya sendiri. Ini bukan soal arogansi, ini soal kedaulatan. Berdasarkan laporan Kompas.com pada April 2026, Menteri Bahlil menegaskan secara terbuka, dalam kondisi krisis energi global, Indonesia membuka opsi impor dari negara manapun. Tujuannya satu, menjamin ketersediaan bahan bakar untuk masyarakat. Pernyataan sederhana, tapi berisi keberanian politik yang besar. Kedua, Indonesia harus mempercepat diversifikasi mekanisme pembayaran internasional. Ketergantungan pada dolar Amerika dan sistem SWIFT adalah kerentanan strategis yang sudah terbukti bisa dijadikan senjata tekanan. Penguatan skema pembayaran mata uang lokal dengan Rusia, China, India, dan negara BRICS lainnya adalah kebutuhan mendesak, bukan sekedar opsi di atas kertas. Ketiga, Indonesia perlu membangun cadangan energi strategis yang nyata. Komitmen 150 juta barel dari Rusia adalah langkah awal yang baik. Tapi cadangan strategis membutuhkan infrastruktur penyimpanan yang memadai, dan ini masih menjadi kelemahan Indonesia dibanding negara-negara besar lainnya. Keempat, dan ini yang paling penting, Indonesia harus berbicara lebih keras di forum internasional. Sanksi Uni Eropa terhadap Karimun adalah preseden berbahaya. Ini pertama kalinya infrastruktur negara ketiga yang bukan sekutu Barat masuk daftar sanksi terkait konflik Rusia-Ukraina. Jika dibiarkan tanpa protes diplomatik yang tegas dari Jakarta, ini bisa menjadi template yang digunakan lagi di masa depan terhadap aset Indonesia dimanapun. Pada akhirnya, ini bukan pertarungan Indonesia melawan Eropa.
Ini ujian tentang seberapa serius Indonesia memahami dan membela kepentingan nasionalnya sendiri. Sebuah bangsa yang tidak berani berdiri di atas kakinya sendiri saat ditekan dari luar, tidak akan pernah benar-benar berdaulat. Dan kedaulatan energi adalah pondasi dari segalanya. Minyak bukan sekedar soal harga di pom bensin. Minyak adalah tentang siapa yang menentukan nasib 270 juta manusia Indonesia. Jawabannya harus selalu satu, hanya Indonesia sendiri.